Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, seluruh jemaat yang ada di rumah. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara terkasih semua di rumah masing-masing melalui ibadah secara online. Puji syukur kita mau mulaikan ibadah kita. Biarkan kiranya apa yang kita lakukan pada saat ini benar-benar menyenangkan Tuhan, di mana kita mau menutup tahun 2024 tetap di dalam persekutuan yang indah bersama-sama keluarga kita dalam Tuhan. Bahkan kita mau memulai tahun 2025 juga dengan memohon penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ajak kita semua tundukkan kepala. Kita mau berdoa, kita mau mulaikan ibadah kita. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas 1 tahun yang kembali Engkau pimpin, atas musim-musim kehidupan kami yang selalu ada penyertaan Engkau di sana Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa di musim-musim kehidupan kami selanjutnya pun Engkau akan terus ada bersama kami, karena Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Karena hanya bersamamu lah kami yakin dan percaya kami akan mampu melalui tahun-tahun berikutnya, karena dengan kekuatan-Mu kami akan dimampukan untuk tetap memuliakan Engkau. Dan pada malam hari ini pun kami mau beribadah, menyenangkan, meninggikan Engkau hanya melalui nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di penghujung tahun ini kami mau mengucap syukur Tuhan. Bersamamu Bapa kami bisa melewati 2024 ini. Terima kasih Yesus. Mari semua jemaat nyatakan, Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, Kau selalu bersama kami Tuhan. Hanyalah bersamamu. Tak pernah Kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang
Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah kasih-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah kasih-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun-tahun berikutnya Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan kami akan di segalanya ya Bapa. Amin. Sebab ya Tuhan, kami mampu menguatkan satu sama lain ya Tuhan. Kami mau siap untuk puji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saudara Pangrango dimanapun Anda berada, mari kita sama memuji nama Tuhan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang sedih, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerah-Nya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, satu tujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar tak berhenti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sok-sok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang sedih, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerah-Nya bersama-sama katakan bertumbuh
kasih sayang daripada Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, satu tujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi sama-sama katakan. Dan bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, satu tujuan, melangkah bersama. Yang besar telah menanti, yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali sama-sama, dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Biarkan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Amin. Yes, biar Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Bahkan Tuhan dimuliakan melalui keluarga demi keluarga yang bersatu hati saat ini, beribadah bersama di rumah masing-masing. Amin. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan dengan penyembahan yang akan kita sampaikan bersama-sama. Karena kami percaya Bapa, bahwa satu musim telah Kau bantu kami untuk lewati. Oleh sebab itu kami pun yakin bahwa di musim-musim berikutnya Engkau pun akan angkat kami di tempat yang tinggi untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah Tuhan, penyembahan dari hati kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Ya benar, kami yakin Tuhan, semusim telah berlalu bersama. Semusim berlalu, Yes, amin. namun Kau Amin. selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau lebih lagi nyatakan Tuhan, iman percaya kami bahwa semusim telah berlalu, namun kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Yes. Inilah kami Tuhan yang siap menyatakan iman percaya kami di dalam Engkau. Amin. Yes, namun Kau selalu Namun Kau selalu pelihara kami pelihara dan kasih-Mu. kasih dan setiamu
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lagi kami mau nyatakan Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. amin. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Lagi katakan, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang selalu memberikan penyertaan yang maksimal sehingga kita bisa melalui setiap musim kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi pemenang dari segala masalah kehidupan kita, karena Dia selalu ada dan Dia selalu menyertai kita selamanya. Amin. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Dari Iya, samudra, kami percaya Bapa. Kami percaya, Tuhan. kebaikan-Mu Bapa Kami percaya. takkan habis di Dan lebih hidupku. tinggi dari cakrawala. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lagi kita mau katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. 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 Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita sambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di malam tahun baru ini kita bisa tetap beribadah meskipun secara online di tempat kita masing-masing. Saya hendak menyapa saudara baik yang ada di rumah, berkumpul dengan keluarga, mungkin di tempat wisata, di hotel atau dimanapun juga. Mari di malam tahun baru ini kita tetap prioritaskan Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam tahun baru ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di malam tahun baru ini kami boleh beribadah meskipun secara online bersama dengan keluarga kami, dengan saudara kami ya Tuhan. Tuhan berkati setiap umat Tuhan yang sedang beribadah ini ya Bapa. Di dalam segala hal Tuhan menyatakan berkat yang terbaik, dan terlebih kami rindu menerima berkat firman Tuhan di malam tahun baru ini ya Bapa. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.
Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ketika Yesus lahir, Yesus diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Di dalam perjanjian lama kita pelajari bagaimana penyertaan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika Yusuf disertai Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Bahkan Musa pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau enggak membimbing kami, jangan perintahkan kami untuk pergi. Artinya Musa ingin penyertaan Tuhan. Musa enggak mau hidup di luar penyertaan Tuhan. Nah, saya percaya untuk masuk menjalani tahun yang baru, yang kita perlukan selalu adalah penyertaan Tuhan. Hari ini di malam tahun baru ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang respon kita di dalam penyertaan Tuhan. Respon kita atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah berjanji di dalam Matius 28, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita akan membuka nats Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Saya akan bacakan untuk kita semua dan saudara boleh menyimak. Judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 boleh kita baca bersama-sama saudara di tempat masing-masing. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada kata-kata yang diulang berulang kali, hampir 3 kali, kata menyertai engkau. Tuhan menyertai kita, Dia Immanuel, Allah yang beserta kita. Nah, bagaimana kita meresponi penyertaan Tuhan? Karena sekali lagi saya percaya yang kita perlukan di tahun 2025 adalah Tuhan yang menyertai hidup kita. Sebab saya percaya ketika Tuhan menyertai hidup kita, seperti janji firman Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan, keberuntungan, bahkan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sama seperti Yusuf, hidupnya disertai Tuhan dan Tuhan membuat Yusuf berhasil. Saudara, respon pertama, ada 4 respon yang harus kita lakukan untuk meresponi penyertaan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan pasti menepati janjinya meresponi menyertai kehidupan kita. Yang pertama, respon yang pertama adalah kita harus kuat dan teguh. Sama-sama katakan kuat dan teguh. Nah saudara, ada kata-kata yang diulangi juga selain kata menyertai, yaitu
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, bahkan ayat yang ke-9, Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, hai Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, Tuhan menyertai Yosua bukan berarti masalah selesai, bukan berarti Tuhan menyingkirkan badai, Tuhan menyingkirkan masalah-masalah, Tuhan menyingkirkan tantangan-tantangan. Tidak, Tuhan ingin Yosua tetap menghadapi tantangan. Yosua harus mengatur barisan prajurit-prajuritnya. Yosua harus berperang. Artinya Tuhan tidak pernah menghilangkan badai ataupun masalah yang Yosua harus hadapi, tapi Tuhan tetap akan menyertai. Saudara, penyertaan Tuhan kita harus responi, bahwa kita harus tetap kuat dan teguh hati. Artinya apa? Kita jangan menyerah, kita jangan takut, kita jangan berhenti, kita harus melangkah dengan iman. Kita hadapi setiap tantangan dan persoalan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Tuhan akan menghilangkan semua masalah kita, tapi percayalah, janjinya adalah Dia akan menyertai dan memberikan kita kemenangan atas setiap masalah-masalah kita. Kemungkinan besar Yosua sedang berpikir untuk mundur, untuk menyerah, berusaha mengalami rasa takut, sehingga Tuhan harus mengulangi kata-kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai Yosua. Nah saudara, penyertaan Tuhan berarti kita harus responi dengan kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh hati, kita nggak boleh menyerah, kita harus berani menghadapi setiap tantangan, masalah yang harus kita hadapi. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, pemazmur yaitu Raja Daud berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah pernyataan Raja Daud, seorang raja yang diurapi Tuhan, namun hidupnya tidak luput dari pergumulan. Dan Daud percaya bahwa Tuhan besertaku. Daud tidak mau takut sebab Tuhan beserta dengan dia. Nah, tantangan apapun kita akan hadapi di tahun 2025, Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Artinya ambil bagian kita. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan ingin kita nggak takut dengan masalah. Kita hadapi setiap tantangan bersama dengan Tuhan. Jadi respon yang pertama ketika kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita, bahwa kita harus kuat dan teguh hati. Jangan menyerah, berani melangkah dengan iman, dan pasti Tuhan akan memberikan kemenangan atas hidup kita. Yang kedua, respon yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita percaya ada Tuhan Immanuel yang menyertai hidup kita adalah kita harus berfokus kepada janji Tuhan. Tuhan mengingatkan Yosua tentang janjinya. Di ayat yang ketiga dikatakan demikian, Yosua 1 ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi seperti yang telah dijanjikan, Tuhan akan tepati janji itu. Yosua harus percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Di ayat yang ke-6 dikatakan juga demikian, Yosua 1 ayat ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, ya, dengan bersumpah bahkan kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan yang sudah berjanji, Yosua harus percaya, Yosua harus fokus bahwa Tuhan berjanji, pasti Tuhan menggenapi, dan tidak mungkin Tuhan tidak menggenapi. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Saya percaya bahwa semua janji Tuhan di dalam Alkitab pasti Tuhan akan menggenapi. Saya sering mengajarkan di dalam kelas pendalaman Alkitab, khususnya PA Kehidupan yang Hidup, antara hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara,
perjanjian lama lebih banyak menubuatkan tentang kedatangan Yesus, tentang kematian Yesus, dan perjanjian baru adalah menggenapi. Jadi hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru salah satunya adalah nubuatan atau janji dan penggenapan janji. Dan semua janji Tuhan digenapi, bahwa Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit, semuanya sudah dinubuatkan dan Tuhan menggenapi. Nah saudara, untuk saudara meresponi penyertaan Tuhan dan saudara mengalami kemenangan, seperti Tuhan mengingatkan Yosua, fokus kepada janji Tuhan, bahwa tanah Kanaan itu sudah dijanjikan dan Tuhan pasti akan berikan, sehingga Yosua mampu melewati setiap tantangan, mampu melewati setiap badai, memiliki keberanian karena Yosua fokus kepada janji Tuhan yang pasti Tuhan akan genapi. Demikian juga saya mengajak jemaat Pangrango, Bapak Ibu Saudara yang saudara saat ini beribadah di malam tahun baru ini secara online, pegang teguh janji Tuhan. Ketika engkau disertai Tuhan di tahun 2025 yang engkau membuat engkau kuat dan mampu bangkit, pegang teguh janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa segala sesuatu yang terjadi atas anak-anak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Ketika engkau menghadapi masalah, jangan cepat-cepat menyerah, jangan cepat-cepat bersungut-sungut sama Tuhan. Percayalah, nantikan kebaikan Tuhan dinyatakan di tengah masalahmu, asalkan engkau datang kepada Tuhan dan percaya. Ada janji firman Tuhan yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika engkau percaya, pasti janji firman itu terjadi dalam hidupmu. Nah saudara, ada janji firman Tuhan ketika Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan engkau. Terus pegang janji firman Tuhan. Ketika Tuhan menyertai bukan berarti engkau tidak fokus kepada janji firman Tuhan. Tetaplah fokus kepada janji firman Tuhan dan engkau memiliki kekuatan baru di setiap langkah hidupmu untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menghadapi setiap musim kehidupan yang selalu berubah-ubah. Pegang janji firman Tuhan. Anak-anak saya, Deo Elson, beberapa kali saya tinggal cukup lama, 20 hari, bahkan pernah waktu saya ke Houston 1 bulan. Mereka pegang janji saya. Itu yang membuat mereka tetap semangat. Papa, kapan Papa pulang? Saya sudah janji, Papa pasti pulang 30 hari aja Papa pulang dari Houston. Mereka tanya, Papa berapa hari lagi? 15 hari. Pak, berapa hari lagi? 14 hari. Pak, berapa hari? Seminggu lagi. Dan mereka percaya kepada janji saya sebagai orang tuanya, karena saya selalu menepati janji itu, dan itu membuat mereka sukacita karena papanya menepati janjinya. Saya mau katakan, Bapa di surga Bapa yang sangat baik. Dia pasti menepati janji. Biarlah ketika kau tahu kebenaran ini bahwa Bapa di surga pasti menepati janji, itu memberikan sukacita, sama seperti Deo Elson. Ketika mereka percaya kepada janji papanya, mereka bersukacita. Jadi sekali lagi, pernyataan Tuhan responi dengan yang pertama tadi, bahwa kita harus kuat dan teguh hati. Yang kedua, kita harus berfokus kepada janji Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kita harus berfokus kepada perintah firman Tuhan. Ayat yang ketujuh, ya, Yosua 1 ayat yang ketujuh berkata demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, Tuhan memberikan perintah bukan untuk menghancurkan hidup kita, bukan untuk membuat saudara tidak bahagia. Ya, Tuhan memberikan perintah larangan-larangannya. Hal-hal yang perlu kita lakukan bukan untuk menghancurkan hidup kita. Sekali lagi, Tuhan berkata jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan memang ingin membatasi dengan perintah-perintahnya, jangan berzina, jangan mencuri dan lain sebagainya. Itu demi kebaikan saudara dan saya. Orang tua yang baik, saya percaya, bukan orang tua yang selalu memberikan keinginan anak, bahkan tidak ada batasnya. Ketika anak main handphone dibiarkan, ketika anak berbuat salah dibiarkan. Saya percaya itu bukan orang tua yang baik. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mengasihi, tapi juga memberikan batasan-batasan, perintah-perintah larangan. Kamu gak boleh begini, kamu harus belajar, kamu jangan main handphone terlalu lama, kamu jangan malas, kamu jangan begadang. Sebagai orang tua yang baik kita harus lakukan itu. Demikian juga dengan Bapa di surga.
Bapa di surga memberikan perintah. Memang di dalam perjanjian lama ada 613 perintah yang membebani, tapi semuanya itu dibagi menjadi 2 saja, disederhanakan, ya. Menjadi 2, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Itulah seluruh isi hukum perintah Tuhan. Nah, saudara, lakukan perintah Tuhan, fokus kepada perintah Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebetulnya perintah Tuhan itu untuk membiarkan kita tidak jatuh melakukan hal yang berdosa, yang salah, sehingga kita hancur. Nah, ketika kita tahu hidup kita diresponi Tuhan, disertai Tuhan, kita responi dengan kita taat kepada perintah Tuhan. Yusuf ketika tahu Tuhan menyertai hidupnya, dan ketika dia digodai oleh nyonya Potifar, Yusuf tahu perintah jangan berzina, jangan mengambil istri sesamamu. Oleh karena itu ketika nyonya Potifar menggodai Yusuf, Yusuf berusaha untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan Yusuf taat kepada perintah Tuhan, tidak berzina dan tidak mengambil istri orang lain. Nah, saudara, dan ketika Yusuf fokus kepada perintah Tuhan, dia tidak melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, Yusuf hidupnya diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi, penyertaan Tuhan harus kita responi dengan kita fokus kepada perintah firman Tuhan. Mari 2025 kita lebih melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau 2024 ada hal-hal yang gagal kita lakukan, perintah Tuhan ada hal-hal yang tidak kita lakukan, mari 2025 kita lebih lagi taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Perintahnya untuk kita tidak meninggalkan ibadah, perintahnya untuk kita mengasihi sesama, mengasihi musuh, mengampuni. Mari kita berjuang untuk lakukan. Ketika kita fokus melakukan perintah Tuhan, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Dan respon yang terakhir yang perlu kita lakukan ketika kita tahu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah kita berfokus dalam keintiman dengan Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian, Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, garis bawahi kata tetapi renungkanlah. Saudara, ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan mau kita selalu ada komunikasi dengan Tuhan di dalam doa dan pembacaan firman. Ketika kita intim dengan Tuhan, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Tuhan berjanji, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, kita pasti ingin mengalami keberhasilan dan keberuntungan di tahun 2025. Saudara, tetap intim dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, ya, firman Tuhan yaitu Yesus berkata kepada kita melalui sebuah perumpamaan tentang pokok anggur. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya Tuhan akan memberkati kita ketika kita intim dengan Tuhan. Biarlah di tahun 2025 saudara semakin intim dengan Tuhan. Ajak keluarga saudara, bawa istri, anak-anak saudara kalau saudara adalah kepala keluarga, untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin intim dengan Tuhan. Rajinlah beribadah, rajinlah melakukan mesbah di tengah keluarga. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena ketika saudara hidupmu dekat dengan Tuhan, pasti hidupmu diberkati Tuhan. Pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya percaya di dalam kedekatan dengan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam keintiman dengan Tuhan, kita akan mengalami ketenangan meskipun di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah pergumulan. Mari kita akan masuk ke tahun 2025 dengan meyakini
ada penyertaan Tuhan yang sempurna di tahun 2025. Mari kita responi penyertaan Tuhan ini dengan tetap kuat dan teguh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita berfokus kepada janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita berfokus tidak hanya janjinya, tapi berfokus kepada perintah Tuhan. Kita lakukan lebih taat di tahun 2025. Dan mari kita berfokus kepada keintiman dengan Tuhan. Saudara harus lebih dekat dengan Tuhan, lebih semangat beribadah, lebih semangat berdoa dan membaca firman. Dan saya percaya tahun 2025 masalah boleh ada, tapi berkat Tuhan akan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Demikian firman Tuhan di malam tahun baru ini. Tetap bersukacita bersama dengan keluarga, apapun masalahmu. Kalau Tuhan sudah sertai di tahun 2024 dan kita ada di penghujung tahun ini, berarti Tuhan juga punya rencana dan akan menyertai kita di tahun 2025. Bahkan rencananya adalah yang terbaik atas hidup kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Engkau Allah yang berjanji bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kalau 2024 Engkau sudah sertai, dan kami yakin tahun 2025 penyertaan Tuhan lebih dahsyat lagi atas hidup setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang beribadah di tempat masing-masing secara online, biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan pasti selalu diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Ibadah telah selesai dan kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa dan mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan, boleh beribadah di malam tahun baru ini bersama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Kau memberkati kehidupan mereka. Biarlah di malam tahun baru ini mereka boleh bersuka cita, mereka boleh memiliki pengharapan, keyakinan akan penyertaan Tuhan. Apapun doa mereka, kerinduan mereka di malam tahun baru ini, Tuhan akan menjawab yang terbaik ya Bapa. Jikalau ada yang mengalami pergumulan dan masalah, Tuhan Engkau menguatkan, Engkau memberikan jalan keluar bahkan kemenangan. Bahkan jikalau ada yang sakit, Tuhan Engkau lah Allah penyembuh. Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan, dan yang lemah imannya Tuhan bangkitkan, yang terikat Tuhan lepaskan ya Bapa. Dan tiba saatnya kami mengakhiri ibadah kami di malam tahun baru ini ya Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah ini ya Tuhan, kiranya Kau curahkan berkat-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Mari setiap anak-anak Tuhan, engkau yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih serta kuasa, kebaikan bahkan mujizat dari Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah dalam hidup setiap kita. Bahkan pertolongan, penghiburan, kekuatan dan perlindungan serta penyertaan Tuhan dinyatakan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan pasti selalu diberkati Tuhan hidupnya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat menyambut tahun baru 2025. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.